Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita memasuki pertemuan kelima mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam dan prinsip-prinsip analisisnya. Nah, sebelum kita membahas klasifikasi ini, perlu dipahami bahwa klasifikasi sumber daya alam itu ada banyak. Jadi di buku ini begini, di buku situ begini, di bab ini begini, di bab itu begitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengklasifikasian. Jenisnya tentu ada banyak, tergantung bagaimana kita mau mengkategorikannya. Nah, untuk bab ini kita bagi menjadi dua. Kita bagi menjadi dua pendekatan. Ada pendekatan kemampuan regenerasi atau istilahnya growth time scale, dan bagaimana wujud barangnya, bagaimana wujud dari barang akhir sumber daya alam tadi atau end used. Nah, yang pertama kita bahas adalah klasifikasi berdasarkan kemampuan regenerasi atau kita sebut sebagai growth time scale. Nah, growth time scale ini kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah stok atau sumber daya alam yang tidak bisa melakukan regenerasi, dan yang kedua adalah flow, yaitu sumber daya alam yang memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi. Nah, yang tidak bisa melakukan regenerasi ini atau kita sebut sebagai stok, itu kita bedakan menjadi dua jenis. Menjadi dua jenis. Yang pertama adalah non renewable atau tak terbarukan. Jadi sumber daya alam yang begitu dipakai habis. Nah, yang kedua adalah recycled atau stok tapi bisa kita daur ulang, barangnya nggak habis. Nah, kalau yang non renewable atau tak terbarukan ini adalah minyak, gas, batu bara, dan lain-lain. Nah, kalau yang dapat kita daur ulang misalnya adalah besi, kemudian tembaga, dan aluminium. Jadi memang sama-sama nggak bisa regenerasi. Cuma kalau yang recycled ini barangnya nggak hilang. Jadi bisa kita daur ulang, bisa kita gunakan lagi. Sementara kalau non renewable begitu dipakai ya habis. Nah, kalau sumber daya alam yang punya kemampuan regenerasi atau flow juga kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah punya titik kritis. Maksudnya apa? Memang dia bisa melakukan regenerasi. Tapi kalau populasinya itu terlalu sedikit, maka regenerasinya itu akan lebih rendah daripada tingkat kematiannya. Ibaratnya tingkat kelahirannya, kalau akumulasinya itu terlalu kecil atau populasinya terlalu kecil, maka kemampuan regenerasinya lebih kecil daripada kemampuan sumber daya alam ini mengalami kepunahan gitu, kematian. Jadi yang lahir, angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian, atau kemampuan regenerasi lebih kecil dari angka kematian. Nah, misalnya adalah ikan, hutan, dan lahan ya, atau tanah. Nah, kalau dia sudah mencapai titik kritisnya, di mana ekstraksi ini lebih besar daripada kemampuan regenerasi, jadi regenerasi ini kemampuannya sudah begitu rendah, sehingga dia tidak bisa melampaui titik angka kematiannya, maka sumber daya alam yang renewable ini berubah menjadi stok begitu. Jadi dia menuju ke arah kepunahan. Nah, ada juga yang flow ini yang tidak punya titik kritis. Contohnya adalah udara, angin,
dan gelombang laut. Nah, kalau kemudian kita bahas klasifikasi berdasarkan wujud barang akhirnya atau end use-nya. Itu kita bedakan menjadi dua, material dan energi. Kalau material berarti dia punya bentuk fisik, kalau energi berarti dia nggak punya bentuk fisik. Umumnya kita pakai untuk sebagai sumber tenaga untuk mengubah barang atau untuk menggerakkan sesuatu atau mengubah barang dengan cara menggerakkan sesuatu. Nah, untuk yang sifatnya material ini kita bedakan menjadi dua, yaitu yang berbasis metal dan yang non metal. Yang metal contohnya adalah emas, besi dan aluminium. Yang non metal misalnya pasir, tanah, dan air. Kalau energi, contohnya adalah energi surya, energi angin, dan minyak bumi. Tapi minyak bumi ini bisa juga sih sebenarnya jadi material, karena plastik itu bahan bakunya dari minyak bumi. Nah, kita bicara sedikit tentang mineral ya. Jadi mineral itu ibaratnya adalah substansi padat yang sifatnya anorganik yang biasanya kita temukan di atas atau di bawah tanah dan kita gunakan untuk beragam keperluan. Nah, mineral ini sifatnya non-renewable. Nah, memang meskipun sifatnya non-renewable, tapi kalau kita mau menurunkan grade kualitas sumber daya alam, sebuah sumber daya alam, maka kita bisa meningkatkan kuantitasnya. Jadi misalnya gini, misalnya kayak emas di Papua ya, yang awal-awal kan grade-nya kan mungkin kandungan emasnya kan besar. Nah, jadi kalau ibaratnya per 1 kilo tanah yang dikeruk, mungkin yang jadi emas 5 gram misalnya. Jadi tanah grade 1 misalnya. Nah, kemudian kalau kita bertahan pada tanah grade 1 ini, maka kuantitasnya mungkin hanya ada 10.000 ton misalnya. Tapi kalau kemudian kita mau mengubah, sama-sama tanah emas, tapi kita geser, kita ke grade 2 deh. Jadi kalau grade 1 ini sudah habis, kan sudah habis. Maka kemudian kita mengakses grade kedua. Nah, grade kedua ini mungkin dari 1 kilo cuman menghasilkan 1 gram emas. Nah, maka jumlah emas ini semakin meningkat karena kita mau menurunkan grade-nya begitu. Meskipun memang seringkali ya karena grade-nya kita turunkan, cost of extraction-nya dan refining-nya atau pengolahannya akan meningkat karena ya pengolahannya ya sama tapi yang dihasilkan sedikit sehingga per unit cost dari emas tadi akan semakin mahal. Begitu juga kalau grade 2 sudah habis, kalau kita mau pakai grade 3 mungkin dari 1 kilo tanah yang dikeruk kita mungkin cuma dapat 0,1 gram, maka kuantitasnya bisa kita tingkatkan. Nah, kita bahas sedikit juga tentang flow ya, sumber daya kelautan. Salah satu yang sering kita anggap penting sumber daya kelautan itu adalah ikan ya. Nah, tapi memang ekosistem kelautan ini produknya bukan cuma ikan, tapi bisa juga untuk wisata, rekreasi, wisata,
untuk transportasi barang, dan lain-lain. Nah, menurut sebuah studi, 2/3 dari perikanan komersil ini kita gunakan untuk menghasilkan makanan untuk manusia, sepertiganya untuk industri. Jadi, misalnya industri makanan binatang. Jadi misalnya ikan, ya ini bukan berarti 2/3 populasi ikan kita makan, sepertiganya buat industri makanan hewan, nggak seperti itu juga. Jadi satu ikan mungkin daging yang utama yang kita filet itu untuk manusia, daging-daging sisanya untuk makanan binatang. Nah, kalau kita melihat grafik di sebelah kanan ini, kita melihat bahwa untuk tren penangkapan ikan liar atau istilahnya apa ya, ya penangkapan ikan di laut ya, kita angkanya ini sudah mulai mentok mungkin di akhir dekade 90-an. Setelah itu ya angkanya nggak terlalu naik. Sementara kalau aquaculture atau perikanan budidaya, angkanya terus meningkat. Nah, sumber ikan 7% dari Amerika Utara, 21% dari Afrika, 30% dari Asia Tenggara. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang energi ya. Energi ini sangat penting sekali karena sumber ya apapun yang kita lakukan kan sekarang juga butuh energi ya. Jadi kehidupan kita memang sangat didominasi oleh energi, bahkan dari cuman mungkin karena variasi di zaman sekarang kan variasi barang ini kan semakin meningkat ya dibandingkan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin ya orang hanya makanan, pertanian, kemudian ya barang-barang seperti perabot, rumah dan lain-lain. Sementara sekarang kita ya punya perangkat teknologi, bahkan itu juga untuk manufaktur menghasilkan barang begitu. Jadi energi ini sangat penting. Tahun 1800 sampai 1900 kalau kita lihat grafiknya ini, peningkatan konsumsi energi global itu 100%. Itu lumayan besar. Tapi dari 1900 ke tahun 2000 peningkatannya mencapai 1300%, 113 kali lipat. Tapi kita juga harus ingat di masa lalu sumber daya utama kita itu dari energi itu dari biofuel gitu, yaitu kayu untuk bahan bakar. Jadi ide biofuel itu atau menjadikan tanaman sebagai sumber energi itu adalah ide lama. Bahkan bisa dibilang dulu kita didominasi oleh biofuel. Sementara hari ini kita masih menggunakan fossil fuel, terutama di negara-negara industri. Nah, sekarang kita bahas ya prinsip-prinsip analisis sumber daya alam. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa analisis yang baik itu tidak selalu menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis yang bagus itu tidak selalu menghasilkan keputusan yang baik. Tapi analisis yang buruk kemungkinan besar akan menghasilkan keputusan yang buruk. Maka inilah pentingnya analisis. Meskipun kita tahu analisis kita berdasarkan data-data kita mungkin tidak akurat, tapi juga nggak percuma juga gitu. Kalau 95% akurat itu juga sudah bagus. Nah, jenis-jenis analisis ini ada impact analysis, ada cost effectiveness analysis, dan benefit cost analysis. Nah, impact analysis ini menganalisis dampak dari sebuah tindakan. Jadi yang kita analisis hanya dampaknya saja. Ada dua aspek yang kita lakukan analisis dampak ini, yaitu
aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Ini yang umumnya kita lakukan analisis dampak. Nah, kita bahas ya analisis lingkungan, analisis dampak lingkungan atau environment impact analysis. Jadi ini berupa kita melakukan analisis untuk mengetahui bagaimana sebuah tindakan mempengaruhi lingkungan. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Fokusnya beberapa contoh fokus analisis ya. Pertama, dampak negatif yang sama sekali tidak bisa dihindari jika sebuah tindakan dilakukan. Misalnya kalau kita membangun sebuah pabrik, emisi karbon bisa dibilang hampir sama sekali nggak bisa kita hindarkan. Kalau kita bikin pembangkit listrik tenaga nuklir, limbah nuklir ini sama sekali nggak bisa kita hindarkan. Dan mungkin dengan teknologi yang kita miliki saat ini, kita mungkin belum bisa mendaur ulang. Mungkin suatu saat bisa. Jadi kita harus fokus apa dampak negatif yang memang sama sekali nggak bisa dihindari. Ya kalau kita mengeksekusi proyek ini, kita memberi izin usaha ini pasti terjadi, nggak bisa dihindari. Kemudian misalnya fokus berikutnya adalah alternatif atas proposal tindakan. Proposal tindakannya Indonesia mungkin krisis energi. Nah, gimana kalau kita bangun listrik tenaga nuklir? Nah, kita peroleh dampak lingkungannya sepertinya ini. Nah, kemudian kita coba cari alternatif lain. Gimana kalau pakai tenaga surya? Oh, kalau tenaga surya dampak lingkungan mungkin rendah, tapi kita harus impor. Ya bukan impor, ya pasti ya nuklir pun mungkin kita banyak impornya juga sih ya. Tapi mungkin misalnya baterainya boros. Nah, baterai kan ada umurnya mungkin tiap 3 tahun harus diganti. Nah, berarti baterai yang kita ganti ini kan jadi limbah, ini gimana nih mengelola limbahnya? Apakah bisa didaur ulang atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, terus gimana pengelolaannya? Atau pembangkit listrik tenaga air PLTA, tapi kita harus nyari karena PLTA ini juga nggak bisa dibangun di sembarang sungai, dia harus ada karakteristik tertentu. Kemudian juga fokus analisis berikutnya misalnya adalah hubungan antara penggunaan lingkungan jangka pendek dengan pemeliharaan dan peningkatan produktivitas jangka panjang. Jadi misalnya kita mengeksploitasi, ditemukan tambang emas tapi nggak banyak. Nah, tambang emas tapi nggak banyak. Kalau anggap aja estimasi kita ya ini mungkin bisa dipakai produksi 20 tahun. Tapi tambang emas itu biasanya menghasilkan merkuri. Nah, gimana nih pemeliharaan lingkungannya setelah 20, ya mau nggak mau selama 20 tahun itu limbah merkuri gimana? Lingkungan gimana? Masyarakat gimana dalam jangka panjang? Apakah ada bisnis masyarakat yang kemudian rusak dalam jangka panjang? Misalnya pertaniannya, nelayannya, tambak yang menggunakan air sungai. Nah, ini banyak ekonomi yang terdampak dalam jangka panjang gimana gitu. Kalau kalian nanti ada kesempatan tugas ke kayak Dharmasraya ya, Sumatera Barat, di situ ada tambang emas, airnya sungguh sangat menjijikan sekali begitu. Jadi saya pernah tugas ya ke Dharmasraya, nyampe ya sudah mendekati lah. Saya lupa tugas ya ke Dharmasraya situ, nyampe sebuah hotel karena sudah ngantuk ya, kita nggak ke hotel yang kita mau, sudah deh kita ke hotel terdekat yang bisa kita dapatkan tapi sudah di Dharmasraya. Nyampe sana jam 12 malam, wudhu, sholat dan lain-lain begitu, nggak ada masalah.
Paginya ketika mau mandi, sudah terang, baru kelihatan. Ternyata airnya hancur parah. Warnanya coklat, berminyaknya luar biasa, nggak karu-karuan. Mending nggak usah mandi. Nah, jadi mungkin salah satu air yang paling menjijikan yang pernah saya lihat begitu. Nah ini memang harus diperhatikan. Jadi memang limbah merkurinya ini luar biasa. Ya ini Indonesia, kita tahu sendiri. Ya seperti itulah ya. Jadi limbah merkurinya luar biasa. Mau bilang apa? Ini di Indonesia gitu. Teorinya begini, prakteknya lain. Kemudian juga kita harus melihat menganalisis ya apa namanya komitmen untuk ya komitmen of resources. Jadi kita harus memperhatikan aspek irreversibility and irretrievable. Jadi irreversibility itu adalah ketidakmampuan kita untuk mereverse. Jadi sekali misalnya begitu sungai di Darmasraya tadi tercemar, mungkin lingkungan nggak akan bisa dipulihkan gitu. Ya merkurinya terbawa sungai, mungkin beberapa masuk ke tanah, merusak kesuburannya. Ya mungkin secara alami bisa dipulihkan dalam 500 tahun, 300 tahun. Mungkin ya. Tapi kan umur kita nggak sampai 300 tahun. Nah, bisa nggak dipulihkan lagi ketika proyek itu kita eksekusi. Dan irretrievable. Jadi apa namanya ya kalau sebentar ya. Jadi kalau sumber daya alam ini sudah diambil, ya dia sudah hilang selamanya gitu. Jadi nggak bisa kita ambil lagi gitu. Nah kira-kira gimana? Dia kalau sudah nggak ada gitu. Nah kemudian kita lanjutkan ya, kita bahas economic impact analysis ya. Jadi menganalisis bagaimana sebuah tindakan mempengaruhi aspek-aspek ekonomi tertentu. Jadi ketika sebuah proyek kita setujui, sebuah regulasi kita setujui, aspek ekonominya gimana? Misalnya, apakah pembangunan sejumlah taman kota berskala besar akan mempengaruhi tingkat pengangguran di kota A? Apakah penganggurannya menurun atau meningkat misalnya? Taman kotanya gratis, nggak ada bayarannya, tapi mungkin bisa membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Maka membangun taman kota itu bisa jadi termasuk bentuk subsidi pemerintah untuk masyarakat untuk membuka lapangan kerja. Kemudian misalnya bagaimana eksploitasi kayu di hutan nasional akan mempengaruhi harga bahan bangunan. Jadi ya kalau kita eksploitasi kayu di hutan, impact ke ekonominya mungkin harga kayu akan turun. Nah, bagusnya memang konsumen bisa dapat kayu lebih murah, tapi kemudian orang-orang yang menanam kayu untuk secara industri keuntungannya akan makin kecil, sehingga mungkin orang yang berminat untuk investasi di bidang perkayuan industri seperti ini mungkin akan menurun. Nah, umumnya analisis dampak ekonomi ini menggunakan model-model ekonomi beserta datanya. Nah, impact analysis ini umumnya memang kita pakai untuk memperhitungkan kira-kira kompensasinya gimana. Karena kan ketika sebuah proyek kita eksekusi, ketika sebuah kebijakan kita setujui,
sebuah regulasi kita tanda tangani, akan ada orang-orang yang terdampak, akan ada orang-orang yang dirugikan, akan ada orang-orang yang memperoleh eksternalitas. Sehingga mungkin kita bisa menghitung siapa saja yang terdampak, kemudian kita berikan kompensasi. Uangnya dari mana? Ya mungkin untuk perizinan di sini kita kenakan pajak tambahan begini gitu, pajak lingkungan atau bagaimana. Jadi kayak perusahaan rokok, misalnya mungkin cukainya kita tinggikan untuk mensubsidi BPJS. Begitupun juga mungkin minuman keras juga untuk subsidi BPJS, karena kemungkinan ya nanti yang banyak pakai, ya kita sih nggak tahu ya siapa yang sakit ya, tapi kalau kita pakai ini logika ya berarti kan perokok-perokok ini kemungkinan akan banyak menggunakan BPJS. Tapi nggak tahu juga, yang namanya perokok kan ya seharusnya mereka juga sudah berani mati gitu, sehingga ya kalau memang harus mati ya mungkin mereka ya nggak apa-apa sih kan gitu. Nah, kita lanjutkan ya, cost effectiveness analysis atau analisis efektivitas biaya. Jadi kita membandingkan berbagai alternatif biaya untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah misalnya kita wali kota, kemudian kita harus, menurut estimasi kita, tahun depan kita harus memperoleh tambahan pasokan air sebanyak 100.000 galon air tiap bulan. Maka kita pikirkan alternatifnya, bisa meningkatkan kapasitas pengeboran air tanah, bisa beli air dari kota terdekat, kita bisa bangun waduk, atau meningkatkan kapasitas pengolah air limbah rumah tangga. Nah, kita dari berbagai alternatif ini kemudian kita hitung biayanya. Biaya itu ada dua, ada biaya variabel, ada biaya fixed cost gitu. Nah, ini kita perhitungkan semuanya. Kita hitung biaya instalasi, biaya investasi, biaya perawatan, biaya operasional, dan itu semua kita hitung dalam present value. Ingat, proyek ini kan tiap bulan lamanya misalnya selama 50 tahun. Misalnya kita misalnya kita mau bangun waduk, masa manfaat waduk ini 60 tahun. Maka kita hitung nih, bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Atau kita hitung dalam tahun ini, tahun ini, tahun ini, tahun ini, tahun ini, benefitnya berapa. Benefit ini bisa murni revenue, bisa revenue dan social benefit misalnya. Nah, ya tentu kita nggak bisa nominal yang sama atau 10 tahun lagi langsung kita jumlah. Kita present value kan dulu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian kita pilih metode dengan biaya termurah. Nah, cost effectiveness analysis ini kita pakai kalau memang proyek ini mau nggak mau harus kita lakukan. Jadi ya memang kita sudah nggak peduli lagi, ini harus dilakukan gitu. Contohnya mengadakan air 10.000 galon. Nah, maka ini harus gitu. Kita nggak bisa hindari, maka yang penting adalah gimana cost-nya yang paling murah. Tapi tentu cost ini jangan hanya memperhitungkan cost bisnis cost-nya saja, tapi juga social cost-nya, environmental cost-nya gitu, biaya lingkungan, biaya sosial, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada benefit cost analysis. Jadi ini membandingkan manfaatnya berapa, biayanya berapa. Benefit dan cost ini selain kita pakai market inputs dan outputs, juga non-market inputs dan outputs. Jadi selain dari aspek bisnisnya, aspek sosialnya, dan aspek lingkungan harus kita hitung. Mungkin ada benefit sosialnya, misalnya proyek ini, misalnya membangun taman kota, ya revenue-nya mungkin ya karena gratisan 0, tapi selain membuka pekerjaan, mungkin menurunkan
tingkat stres masyarakat, mungkin apa namanya meningkatkan sosialisasi masyarakat, sehingga dalam ilmu ekonomi ada juga istilah social capital atau modal sosial. Nah, ini bisa menjadi modal untuk pembangunan ekonomi. Nah, umumnya benefit dan cost ini diukur dalam satuan moneter dan dihitung present value-nya. Ya sama seperti tadi, alasannya proyeknya itu bisa sampai 60 tahun masa manfaatnya. Manfaat di tahun ke-10 kalau kita hitung secara nominal kan ya nggak adil. Atau cost di tahun ke-10 kita hitung secara nominal ya nggak pas gitu. Kita present value kan. Nah, benefit cost analysis ini memang bisa kita pakai untuk beragam hal gitu. Juga termasuk ya apa namanya, yang mau nggak mau proyek ini harus kita eksekusi pakai benefit cost analysis ya boleh. Dan ya beragam proyek-proyek maupun regulasi bisa kita pakai benefit cost analysis. Karena memang kalau benefit cost analysis ini dia fleksibel gitu. Karena memang analisisnya lebih komplit. Tidak hanya melihat aspek manfaat tapi juga aspek biaya. Oke, sebentar ya. Oke, namanya juga ngajar di rumah ya. Jadi seperti biasa, ya kita lanjutkan ya. Nah, ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita tentukan siapa yang harus melakukan proyek ini. Apakah pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat. Yang kedua, kita rinci proyek atau program tersebut. Lokasinya di mana, waktu pelaksanaannya kapan, asumsi-asumsi yang perlu kita bangun apa. Misalnya kita asumsikan, oh nilai tukarnya sekian. Kita asumsikan tingkat pengangguran tahun depan sekian. Atau tingkat pengangguran 10 tahun ke depan sekian. Kita asumsikan perkembangan teknologi 20 tahun depan seperti apa. Kita asumsikan bahwa populasi penduduk di kota ini atau di provinsi ini 20 tahun lagi seperti apa gitu. Kita tentukan juga siapa yang dapat manfaat dan siapa yang terkena dampaknya. Jangan sampai orang yang terdampak nggak dapat manfaatnya juga gitu. Kalau nggak dapat, ya kompensasinya apa? Nah, proyek ini ada proyek fisik, bisa juga regulasi. Kemudian kita lakukan estimasi kuantitatif atas input dan outputnya. Jangan lupa social values kita masukkan juga, environmental values kita masukkan juga. Mungkin economic values, bukan hanya ya economic values juga kita masukkan. Konversi ke dalam satuan moneter. Jangan lupa di present value, kalau proyek itu melewat lebih dari 1 tahun, masa benefitnya kita peroleh lebih dari 1 tahun, cost yang kita keluarkan juga lebih dari 1 tahun. Baru kemudian kita bandingkan benefit dengan cost-nya. Ini contoh ya, pembangunan proyeknya adalah pembangunan dan pengoperasian Suaka Marga Satwa ya. Tujuannya tujuannya ada 2. Yang pertama, tujuan Suaka Marga Satwanya pengunjung punya kesempatan untuk mengamati kehidupan liar.
berburu dan memancing. Tujuan kedua adalah menyediakan habitat yang berkelanjutan untuk beberapa spesies yang terancam punah. Nah, biayanya adalah pembelian tanah, kemudian revitalisasi Suaka Marga Satwa ini. Jadi kita punya tanah kemudian kita revitalisasi, atau mungkin ada yang perlu kita bangun. Kemudian juga ada biaya tahunan, misalnya pengelolaan pengunjung, kemudian biaya maintenance dari habitat dan fasilitas. Nah, benefitnya adalah pertama, revenue dari pengunjung. Satu. Kemudian juga benefit bagi pengunjungnya sendiri. Jadi kita dapat revenue, pengunjungnya juga dapat benefit dari berburu, dari memancing, dan dari mengamati binatang liar, dan juga benefit dari kelestarian spesies-spesies yang terancam punah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh cost benefit analysis yang diasumsikan hanya 1 tahun. Nah, ini karena ini memang kita sederhanakan aja gitu. Nanti yang ada lebih dari 1 tahun, ada contohnya juga, tapi kita sederhanakan. Mungkin nanti yang soal UTS ya yang nggak kita sederhanakan. Tapi insya Allah kalian tetap bisa mengerjakan kalau kalian belajar. Land purchase, pembelian tanah 153.000 US dollar. Biaya pembangunan 206.000 US dollar. Biaya operasi dan maintenance 250.000 US dollar. Total cost kita peroleh 609.000 US dollar. Kemudian benefit dari ini benefitnya adalah kalau orang yang beli tiket cuman buat melihat saja 143.000 US dollar. Jadi manfaatnya itu willingness to pay mereka menunjukkan, mengindikasikan manfaatnya. Jadi karena mereka bersedia membayar 143.000 US dollar dalam setahun untuk melihat hewan liar, maka kita bisa asumsikan bahwa benefitnya adalah 143.000 US dollar setahun dari mengamati hewan liar tadi. Kemudian benefit dari berburu dan memancing adalah 627.000 US dollar. Jadi kalau mau berburu, mau memancing, bayar tiket lagi, diakumulasi setahun semua pengunjung kita peroleh revenue 627.000 US dollar. Kelestarian spesies ini kita kasih nilai A star ya. Jadi asumsikan kita belum bisa menentukan nilainya berapa, tapi nanti mungkin di soal ujian bisa jadi tetap A star, bisa jadi kita berikan angka. Sehingga kita peroleh total benefitnya adalah 770.000 US dollar plus A star. Net benefit ini adalah total benefit dikurangi total cost. Kita peroleh net benefitnya adalah 161.000 plus A star, benefit cost ratio 1,26 plus A star. Nah, sebuah proyek itu bisa dieksekusi kalau net benefitnya positif atau benefit cost ratio-nya di atas 1. Tapi kalau kita punya berbagai pilihan proyek, maka kita pilih mana yang memberikan net benefit terbesar.
bisa juga yang memberikan benefit cost ratio tertinggi. Nah, dalam dalam menentukan sebuah proyek, kita juga harus tahu ruang lingkupnya berapa gitu. Jadi kita lakukan analisis sensitivitas. Oke, sebentar. Nah, oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi kita lakukan sensitivity analysis. Jadi kita rekalkulasi benefit dan cost-nya untuk beberapa alternatif program. Jadi kita lakukan kita rekalkulasi beberapa alternatif dari program. Kita tentukan alternatif ukurannya yang memberikan net benefit paling optimal atau benefit cost ratio yang optimal. Jadi kita bisa pilih salah satu. Cari yang net benefitnya terbesar atau yang benefit cost ratio-nya tertinggi. Misalnya, apakah pemerintah harus menggunakan 1.500 hektar atau 1.000 hektar untuk taman publik atau taman publik ya. Jadi makin besar tamannya, maka makin besar keragaman hal-hal yang bisa kita letakkan di taman itu. Dan berarti juga makin banyak orang yang bisa memanfaatkannya untuk berjualan. Dan juga akumulasi orang yang berdatangan ke sana akan jauh lebih banyak daripada yang taman kecil-kecil. Kalau tamannya kecil-kecil kan mungkin yang datang ya orang-orang yang hanya tinggal di sekitaran situ. Tapi kalau tamannya semakin besar, bahkan besar sekali, yang datang bukan hanya orang-orang situ, bahkan mungkin orang dari luar kota akan datang ke sana. Sehingga economic impact-nya mungkin bisa jadi akan jauh lebih besar. Sehingga meskipun misalnya nih ada 1.500 hektar tanah, kita punya dua opsi, 1.500 hektar taman atau 1.000 hektar taman. Dengan menambahkan 500 hektar atau menambahkan 50%, dampak ekonomi kepada masyarakat mungkin bisa bertambah 100% begitu. Jadi ya begitu ya namanya perumahan ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi dengan hanya menambah biaya pembelian lahan 50%, dampak ekonomi kepada masyarakat mungkin bisa meningkatkan lapangan kerja yang tadinya dengan pembangunan 1.000 hektar bisa menyerap 60 pedagang kecil, begitu 1.500 hektar 200 pedagang kecil bisa hidup di sana. Nah, ini adalah contohnya. Itu baru yang pedagang kecilnya, belum misalnya mungkin di luar tamannya mungkin harga-harga ruko, bisnis dan lain-lain mungkin berkembang. Ya kalau tamannya besar, mungkin mallnya juga yang dibangun akan lebih besar. Nah, dalam menganalisis sebuah proyek itu kita juga harus hati-hati. Kita gunakan the with or without principle. Jadi kita nggak bisa sebelum ada proyek sekian, setelah ada proyek sekian. Selisihnya berarti berasal dari dampak proyek tadi. Nggak sederhana itu. Kita harus membandingkan situasi, kita harus merekonstruksi situasi
Seandainya proyek ini tidak ada, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya ini yang contoh ini Wildlife Restoration Project. Misalnya benefit dari wildlife watcher atau orang yang melihat satwa liar. Sebelum adanya program 10.000 US dollar. Di masa depan tanpa program 5.000 US dollar. Di masa depan dengan program 33.000 US dollar. Berapa benefitnya? Nah, banyak orang kan tergoda gitu. Ya sudah, sebelum sesudah 33.000 dikurangi 10.000, 23.000. Padahal harusnya nggak seperti itu. Kita harus rekonstruksi di masa depan 33.000 tanpa program 5.000, maka benefitnya 28.000 gitu. Saya beri mungkin ya sedikit contoh ya. Keliru ini. Ini gimana ya? Oh, di sini. Oke. Jadi misalnya ada sebuah daerah. Pertama gini, ini kalau prinsip dalam penelitian ya, misalnya kalian adalah misalnya kota A. Ini PDRB-nya atau produk domestik regional brutonya asumsikan 10.000. Nah, kita mau membuat sebuah proyek. Nah, setelah ini sebelum ya. Nah, kita kemudian ingin menerapkan sebuah proyek. Nah, kemudian proyek ini kita terapkan sehingga sesudah 13.000 dolar PDRB-nya. Nah, pertanyaannya, apakah gara-gara proyek ini mengakibatkan peningkatan PDRB sebesar 30% atau sebesar 3.000? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Apa yang harus kita lakukan? Kita cari sekumpulan kota-kota dengan income sejenis. Kemudian kita rata-ratakan. Jadi misalnya kota B 9.500, kota C 1.100, kota D kota A 9.800, kota B 10.500, kota C kota F 9.600, kota G 10.200 begitu. Jadi kita cari sekumpulan ini pembanding, kita rata-ratakan. Nah, sebelumnya misalnya ini pembanding. Nah, pembanding ini kita peroleh, asumsikan kita rata-ratakan, pas aja deh biar gampang 10.000. Atau nggak harus sih, anggap aja hasil rata-rata kita 9.800. Nggak persis pas sih, pas kita rata-rata nggak persis pas. Nah, kita lihat, oh ternyata 9.800 ini tahun depan nah, tapi pastikan pembanding ini tidak dapat proyek. Nah, jadi si A ini punya proyek, sekumpulan pembanding ini yang kita rata-ratakan nggak dapat proyek. Nah, usahakan cari yang PDRB-nya sama, jumlah penduduknya sama, tingkat inflasinya mirip gitu ya. Intinya nggak harus sama tapi mirip. Mungkin sama-sama di tepi pantai,
sama punya pelabuhan dan lain-lain. Nah, asumsikan sekumpulan pembanding yang serupa ini nggak dapat proyek ya, pastikan yang nggak dapat proyek. Tahun depan PDRB-nya adalah 10.700 atau naik 980. Sorry, ini berarti 10.780 naik 980, naik 10%. Nah, berarti kita bisa memprediksi ya, ini pas ya. Oke. Nah, berarti kita bisa memprediksi tanpa program ya. Jadi kita kembali ke sini. Kota A sebelum adalah 10.000. Sesudah adalah 13.000. Tapi menggunakan data di sini kita bisa prediksi bahwa tanpa program maka tahun depan jumlahnya nggak 13.000 tapi 11.000. Sehingga kita peroleh net benefit dari program ini adalah 2.000 atau 20%. Begitu. Jadi kalian tidak bisa sebelum sesudah langsung dibandingkan. Tapi kalian peroleh data pembanding, berdasarkan data pembanding itu kalian rekonstruksi. Oh, kalau tanpa program ini situasi kita sekian. Nah, angka rekonstruksi tadi baru kita kurangkan, kita peroleh net benefitnya. Nah, kenapa harus seperti ini? Nah, kita ambil permisalan krim anti penuaan. Jadi ada orang di usia 30 tahun memakai krim anti penuaan selama 20 tahun. Di tahun ke-50 kita foto, jebret. Kita temukan bahwa orang ini setelah usia 50 tahun jadi tua. Berarti pakai krim anti penuaan ini bikin orang jadi lebih tua. Jadi berkeriput. Berarti krim anti penuaan ini bohong dong. Nyatanya pakai krim ini jadi tua. Ya kan nggak bisa begitu. Penuaan adalah proses yang alami. Nah, maka ya kalau kita mau adil, kita cari perempuan yang sejenis. Kulit wajahnya sejenis, konsumsi makanannya sejenis, pola tidurnya sejenis, pekerjaannya ya mirip, tingkat ekonomi mirip. Yang membedakan hanya dia nggak pakai krim. Jadi orang A pakai krim, kemudian pembanding mirip tapi nggak pakai krim di usia 50 tahun. Kita foto jebret-jebret gitu. Bandingkan. Oh, yang pakai krim sama-sama lebih tua, tapi nggak setua yang nggak pakai krim. Berarti krim anti penuaan ini ya memang memperlambat proses penuaan. Meskipun menua adalah sesuatu yang sampai saat ini tidak bisa kita hindari. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak bisa sesudah. Itu sangat berpotensi menyesatkan. Dan kalau kalian membaca guidelines policy evaluation yang dikeluarkan World Bank, nomor 1 kesalahan yang paling awal disebut oleh World Bank adalah membandingkan sebelum dan sesudah begitu saja. Gitu. Nah, kita lanjutkan ya.
Eh, oke, sebentar, ini kenapa ya? Sebentar. Ini. Oke ya, ini apa yang terjadi? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oke, kita coba, moga-moga bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ini ya, discounting ya. Jadi kita bahas discounting, kita membahas tentang dampak intertemporal pada analisis manfaat dan biaya. Jadi pertama, lazimnya benefit dan cost diukur dalam satuan moneter dan kita hitung present value-nya. Sama ya seperti saya bilang tadi, proyek ini masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, akan sangat menyesatkan kalau analisisnya nggak kita present value kan, karena uang investasi ini kan bisa kita pakai, kita investasikan untuk keperluan lain dan memperoleh revenue. Nah, ini contoh dari 2 proyek ya, proyek A dan proyek B. Pertama, kalau kita lihat total net benefit keduanya sama-sama $80. Tapi kalau kita hitung berdasarkan diskon rate 6%, maka proyek B akan memberikan nilai manfaat yang lebih besar, yaitu 76,73. Sehingga proyek B ini akan kita pilih dibandingkan dengan proyek A. Nah, kenapa kok setelah ada diskon rate ini kita memilih proyek B ini akan memberikan, mungkin sebentar dulu ya. Nah, mengapa kok setelah memperhitungkan discount rate proyek B ini lebih menguntungkan daripada proyek A? Kita bisa coba lihat proyek B ini net benefitnya di tahun pertama itu 2,5 kali lipat dari proyek A gitu, sehingga ketika kita lakukan discount rate, ya angkanya akan lebih besar karena yang terpresent value akan lebih kecil dibandingkan proyek A. Kalau proyek A kan net benefitnya rata tiap tahun. Jadi kalau proyek B kita dapat manfaatnya sekarang, kemudian bisa kita investasikan lebih dulu gitu. Nah, cuma memang yang jadi pertanyaan, angkanya yang mana gitu. Discount rate itu kan ada banyak. Kalau kita discount rate-nya terlalu tinggi, maka kita dapat mendorong ini akan mendorong proyek-proyek yang memberikan benefit tinggi dalam jangka pendek gitu. Di sisi lain, discount rate yang terlalu rendah dapat mendorong proyek-proyek yang initial investment-nya besar
tapi memberikan benefit, sebentar ya.